bilangnya null footer. Oke. Mempersiapkan alat dan bahan. Bahannya apa aja? Povidone iodine, gunanya untuk desinfeksi. Namanya NaCl untuk irigasi atau membersihkan luka. Ya. Kemudian lidokainnya nggak ada, Mon? Lidokainnya ada. Ada namanya lidokain. Lidokain namanya. Lidokain atau bisa dibilang untuk bius. Ya. Lidokain. Untuk infiltrasi itu nama lain dari bius. Ya bius ya, infiltrasi. Ada namanya lidokain. Ada lidokainmu? Bawa sini, ambil Iqmal. Oke, Elina ada ya? Berarti ada niat dia mau praktikum ya. Ini namanya lidokain ya. Lidokain ini untuk ngebius. Oke. Lidokain, kemudian apa lagi? Spad. Kemudian apa yang paling penting? Handscoon. Satu lagi apa? Kasa. Satu lagi? Duk. Duk steril. Nah, duk steril itu nanti adanya di sini deh ya. Di sini bisa dikasih. Ini udah disterilkan. Ini kasa, sama satu lagi apa? Plester. Ya. Plester. Terus ini ada yang namanya benang. Jadi benangnya juga banyak macamnya deh ya. Ada monofilamen, ada braided. Dia ada yang absorbable, ada yang non absorbable. Banyak. Ini masuk ke dalam filamen. Nah, ini yang masuk ke dalam absorbable. Absorbable ini biasanya dibuat dari apa? Dari hewan. Jadi ini bisa diserap oleh tubuh. Ada satu lagi yang namanya silk. Ada namanya benang silk dan ada yang namanya benang nilon. Karena kita nggak jadi praktikum, saya nggak bawa jenis benangnya, saya nggak jadi presentasi, nggak ada yang saya tunjukkan karena kamu kan mau praktikum doang. Makanya saya tunjukkan yang ada di sini aja. Nah, kalau kamu mau menjahit luka luar, jangan dipakai benang yang absorbable. Bisa putus benangnya nanti lukanya. Pakainya apa? Yang non absorbable. Pakainya yang tidak menyerap. Ya. Tergantung juga deh, misalnya apa? Itu kan jahitan mau dibuka. Kalau orang yang luka di kepala, itu hanya butuh waktu 48 jam sampai 4 hari untuk ngebukanya di kepala. Kenapa? Karena perdarahan di kepala lebih banyak sehingga luka akan lebih cepat sembuh. Pertama. Yang kedua, kalau di bagian lain mau di kaki, mau di tangan, itu membutuhkan waktu 7 hari sampai 10 hari. Ya, untuk membuka jahitannya. Coba bayangkan, kamu menjahit bagian luar. Oke, kalau di kepala bisa pakai catguard, bisa pakai yang absorbable, bisa dibuka lagi. Lah, kalau yang sampai 14 hari, sampai yang 20 hari, udah keburu diserap, bisa putus. 8 hari udah putus. Kenapa? Udah mulai diserap sama tubuh. Si benangnya putus, kebuka lagi. Ya kan? Nah, makanya pemilihan benang juga sangat berpengaruh. Gitu ya. Oke? Udah ya, alat dan bahannya. Kemudian yang mau digunakan apa aja sih untuk nge-hacking? Nah, selain tadi jarum sama benang, ya, ini juga ada nomornya deh. Ya. Kalau untuk di wajah
Jangan dipakai nomor 3, jangan dipakai nomor 2. Kalau di wajah pakainya berapa? Ya nomor 5, nomor 6. Kalau di bagian luka lain bisa dipakai nomor 4, nomor 3 boleh. Kalau di bagian kaki ya pakai nomor 2 pun gak apa-apa. Yang lebih besar. Kenapa? Prinsipnya adalah jangan membuat cedera lain. Paham? Tidak membuat bekas luka lain. Artinya gini, ketika kamu pakailah benang nomor 2 di wajah, ya, bekasnya itu akan timbul. Bekas tusukanmu tadi untuk ngejahitnya. Jadi akan lebih jelek bekas tusukanmu daripada bekas lukanya. Itu ya. Nah, jadi perhatikan tuh, jangan sembarangan mau ngejahit. Ya kau pakai di tangan boleh lah, pakai nomor 3 apa. Terus alatnya apa aja? Yang pertama, nih. Ini namanya apa? Ini namanya nail folder. Bentuknya gimana? Bentuknya lebih pendek dan ada bolong di tengahnya. Ya. Ada bolong di tengahnya. Nih, kau perhatikan. Nih. Di tengahnya ini nih. Di selanya ini ada bolong. Ya, ini lihat. Ini ada kan? Ada. Nah, inilah namanya nail holder. Boleh. Kamu harus ingat, yang pendek ini namanya nail Folder. Oke. Nail folder. Selanjutnya ini namanya apa? Hah? Apa? Klem lurus namanya ini, klem. Nah, dalam satu set itu ada klem itu apa? Dia lebih panjang. Lebih panjang kan? Dibandingkan dengan nail folder. Panjang. Beda ya? Ya. Dan di tengahnya nggak Ada ada relnya, nggak ada bolongnya. Ya, lihat ya. Nah, selanjutnya apa? Namanya pinset. Ini ada 2 pinset. Kenapa harus 2? Ini namanya pinset chirurgis, yang ini namanya pinset anatomis. Ya. Nah, kalau mau ngejahit di bagian luka lain selain wajah, kita sebenarnya makainya pinset yang chirurgis. Tapi kalau di bagian wajah, ini kan tajam nih, ada giginya. Ini bisa melukai, makanya kita pakai pinset yang Anatomis. Terus cara megangnya gimana sih Pak? Ya, itu ya, Alban. Cara megangnya gimana? Nih, ada 2 ya bolongnya. 1 dimasukin ke dalam jempol, yang satu lagi ke dalam Jari manis. Yang satu menahan di sini. Kan? Ini gunanya apa sih? Tangan ini? Ya, membuka, mendorong. Misalnya nih, kunci. Kalau kamu tarik gini ya susah. Nah, makanya ada gunanya ini, tek. Nah, paham ya? Ini kan kunci nih. Kunci dia. Kamu gini kan susah nih. Nah, gunanya ini apa? Dorong. Nah, buka kan? Gampang kan? Dorong ke dalam. Buka kan? Nah, yang satu lagi apa? Gunanya jari telunjuk memfiksasi. Biar diam nih ketika ngejahit. Diam. Gini. Ya. Pegang gini nih. Yang satu untuk tempat jari untuk menahan, yang kedua untuk membuka, yang ketiga untuk Fiksasi. Paham ya? Paham. Jadi ada 3 tempat. Cara megangnya seperti itu. Terus cara megang pinset gimana? Coba gimana sih cara pegang pinset? Nih, berdiri. Ya berdiri. Tunjukkan sama kawan-kawan. Ya bisa, harus bisa ya. Gimana cara megang pinset? Salah. Ya, bukan gini cara pegang pinset.
Pinset ini letakkan di tangan kiri. Cara megangnya gimana? Kayak megang pensil. Pensil. Kayak megang pensil. Kayak megang pulpen. Gini megangnya. Bukan gini. Gini. Gimana kalau megang pulpen? Nah, gitulah pegang. Ya. Ya. Megang gini ya. Oke. Satu lagi sebenarnya apa? Scalpel. Ada nggak scalpel kita? Pisau. Gunanya ada pisau apa sih? Untuk meratakan jaringan, membersihkan jaringan yang nekrosis atau jaringan yang mati. Ya, cara megang seperti ini ya. Ini saya ajarkan cara ngejahitnya. Ya, jadi megangnya gitu. Ini megangnya. Nih, kalau kamu mau menjahit itu gini posisinya. Ini ya. Ini megang apa? Ini megang apa? Kulit. Gunanya apa sih ini? Megang jaringan, mengambil jarum. Jarum itu nggak boleh dipegang pakai tangan. Haram hukumnya megang jarum pakai tangan. Nggak boleh. Pegang jarum pakai apa? Pakai pinset. Ya. Pegang jarum pakai pinset. Oke? Ya. Paham ya? Pegang jarum pakai pinset. Itu yang harus kamu pahamin. Ini untuk narik. Misalnya masuk nih jarum. Masuk jarum. Nah, yang gerak itu bukan tanganmu. Yang gerak itu pergelangan tangan. Itulah gunanya ini. Ya, masuk. Masuk nih. Tarik. Pegang lagi. Masukkan lagi. Tarik lagi. Ya. Oke. Nanti saya praktekin satu nanti sebelum berkelompok ya. Yang nanti yang belum ya silakan sholat dulu boleh. Ya, habis ini siapa yang belum nanti silakan sholat dulu boleh. Ya. Yang penting itu cara megangnya. Satu lagi scalpel yang perlu, pisau bedah. Gunanya apa? Meratakan jaringan. Kenapa? Jaringan itu harus jaringan yang segar, yang bertemu dengan jaringan segar. Gak boleh jaringan yang sudah mati kamu tempel lagi sampai kiamat tuh nggak nempel. Ya, seminggu kamu buka masih kebuka. Kamu tunggu lebih lama 3 minggu masih juga pasti masih kebuka. Karena harus jaringan yang segar. Ya, nah, nggak boleh jaringan yang udah, wah ini dari kapan bu? Udah dari tadi pagi datangnya malam. Kamu jahit langsung, ya nggak bisa, harus kamu potong lagi pinggir-pinggirnya. Itu namanya tindakan debridement. Debridement kok tulisannya, tapi penyebutan debridement. Penyebutan, ya. Jadi gitu. Oke. Nah, sekarang kita sih mau praktekkan nih cara ngejahit sama kamu. Kamu bisa lihat nggak? Oh, gimana caranya Mon biar bisa lihat? Ya videokan ya. Nah, yang saya ajarkan itu apa? Yang saya ajarkan hanya satu teknik ya dek ya. Ya mengingat waktumu ya. Nanti kapan-kapan lah. Kalau kamu mau belajar silahkan datang ke kantor boleh. Sama saya ajarkan. Yang saya ajarkan sama kamu adalah simple sutur. Simple sutur. Jadi apa? Sutur menjahit. Jahit sederhana. Yang saya ajarkan ke kamu. Ini Mon ya. Nah kebetulan nih ada ininya ya. Ini yang baru Mon. Kamu belum ada yang baru. Jangan di sini boleh berdiri ya, boleh di sini.